Halo lagi, selamat datang di sesi bedah sumber kita. Hari ini kita fokus ke materi yang Anda bagikan, spesifiknya bab 9 dari buku Memory Rescue. Judulnya cukup jelas ya, H adalah untuk cedera kepala, dalam kerangka Bright Minds. Topik ini penting banget karena, seperti kata sumber Anda, ini sering jadi epidemi tak terlihat. Banyak yang nggak sadar dampaknya. Kita sering mikir cedera kepala itu ya gegar otak hebat, pingsan, kayak di film-film gitulah. Tapi buku ini nunjukin dampaknya bisa jauh lebih luas. Bahkan dari benturan yang kelihatannya sepele atau kejadian yang udah lama banget kita lupakan. Kok bisa? Nah, ini intinya. Otak kita itu ternyata lunak banget. Sumber ini bilang teksturnya selembut mentega atau tahu, tapi dibungkus tengkorak yang keras. Dan bagian dalamnya itu nggak mulus, ada tonjolan-tonjolan tajam. Kontras yang cukup mengerikan ya. Persis, kontras itu kunci kerentanannya. Jadi nggak perlu benturan super keras, sekedar sentakan mendadak kayak whiplash pas mobil diseruduk dari belakang, atau aktivitas olahraga tertentu yang melibatkan kontak berulang. Itu udah cukup bikin otak yang lunak ini terguncang dan membentur dinding tengkorak yang keras. Akibatnya, ya bisa muncul kerusakan yang efeknya baru terasa bertahun-tahun kemudian. Mungkin saat Anda udah lupa penyebab awalnya. Oke, jadi misi kita di sesi kali ini adalah ngupas tuntas kenapa cedera kepala ini jadi faktor resiko besar buat memori dan kesehatan otak kita secara umum. Dan yang paling penting, kita cari tahu apa aja yang bisa kita lakukan berdasarkan semua wawasan dari sumber Anda ini. Yuk kita mulai telusuri bareng-bareng. Pertama kita luruskan dulu, apa sih yang dimaksud cedera kepala di sini? Jelas bukan cuma gegar otak parah sampai pingsan. Buku ini memperluas definisinya, termasuk benturan di kepala tanpa hilang kesadaran. Nah, ini yang sering diremehin. Terus, sentakan mendadak, contoh ekstrimnya, shaken baby syndrome, tapi whiplash di kecelakaan juga masuk. Ada juga cedera akibat ledakan, yang banyak dialami tentara. Dan tentu, pukulan langsung ke kepala. Jadi cakupannya luas banget. Mekanismenya juga dijelaskan cukup detail. Tadi udah disinggung soal otak lunak membentur tengkorak keras. Nah, ada beberapa jenis kerusakan yang bisa terjadi. Ada cedera di titik benturan langsung, itu direct impact. Lalu yang mungkin lebih berbahaya karena nggak kasat mata, ada gaya geser atau shearing forces. Bayangkan kayak jeli yang diguncang keras, gitu. Koneksi-koneksi halus antar sel saraf bisa terkoyak atau meregang. Ini bisa mengganggu komunikasi antar sel otak. Satu lagi yang menarik, cedera kontrakup. Ini artinya otak nggak cuma rusak di sisi benturan awal, tapi saat memantul di dalam tengkorak, dia juga bisa membentur sisi sebaliknya. Jadi satu benturan bisa bikin kerusakan di dua sisi otak. Ini nunjukin betapa rapuhnya organ ini di dalam cangkang kerasnya. Sumber Anda juga nyebutin beberapa penyebab umum yang perlu kita waspadai. Jatuh, itu paling sering, dan bisa di mana aja, dari tempat tidur, tangga licin, atau kepleset di kamar mandi. Kecelakaan kendaraan juga, mobil, motor, bahkan sepeda. Kekerasan fisik, jelas. Nah, yang juga dapat sorotan tajam adalah cedera olahraga. Ada kutipan dari Dr. Bennett Omalu, dokter yang pertama mengidentifikasi CTE di pemain football Amerika. Kutipannya di buku ini keras banget. Saya tidak akan membiarkan anak saya yang berumur 6 tahun mendekati lapangan football. Wow, ini benar-benar menyoroti resiko serius, terutama di olahraga kontak, bahkan mungkin sejak usia dini. Bukan cuma football, sumber ini juga menyinggung resiko dari menyundul bola terus-menerus dalam sepak bola. Betul, penekanan pada aktivitas berulang ini penting. Bukan cuma satu benturan besar, tapi akumulasi benturan kecil yang tampaknya aman pun bisa jadi masalah. Dan ini nyambung ke poin berikutnya yang sangat ditekankan di sumber Anda. Cedera kepala itu seringkali terlupakan. Nah, ini dia bagian yang bikin merinding sedikit. Bagaimana cedera kepala ini seringkali terlupakan atau kita anggap nggak penting? Kisah Sadie di buku itu contoh bagus. Dia pernah ditendang kuda di kepala waktu muda, tapi dia benar-benar lupa kejadian itu. Baru setelah dokternya, Dr. Amen, nanya berkali-kali soal riwayat cedera kepala, ingatan itu muncul lagi. Ini bikin kita mikir ya. Coba deh Anda renungkan sebentar. Pernah nggak jatuh dari pohon waktu kecil? Atau kejedot dashboard mobil pas rem mendadak? Atau mungkin dulu hobi main bola dan sering banget nyundul? Kejadian-kejadian ini mungkin udah terkubur dalam memori. Tapi buku ini bilang efeknya bisa jadi masih aktif di otak kita. Dan efeknya itu nggak main-main. Sumber ini secara gamblang menghubungkan riwayat cedera otak traumatis, TBI, dengan segudang masalah di kemudian hari.
Mulai dari yang jelas, terkait kognitif, seperti kesulitan memori dan belajar, sampai ke perubahan suasana hati, depresi, kecemasan yang meningkat, bahkan masalah perilaku, seperti sulit mengontrol emosi, gampang marah, risiko lebih tinggi untuk kecanduan, alkohol, obat-obatan, dan gejala yang mirip banget sama ADHD, padahal dulunya nggak begitu. Yang paling mengkhawatirkan mungkin kaitannya dengan demensia ya? Tepat. Risiko demensia, termasuk Alzheimer dan terutama CTE, Chronic Traumatic Encephalopathy, jenis demensia yang banyak ditemukan pada atlet olahraga kontak dan personel militer, disebutkan meningkat pada orang dengan riwayat TBI. Studi pada pemain NFL yang dirujuk di buku ini hasilnya mencengangkan. Salah satu studi otopsi besar yang dilakukan oleh VA Boston University menemukan bahwa 96% otak mantan pemain NFL yang mereka periksa menunjukkan tanda-tanda CTE. 96%. Wah, itu tinggi banget. Iya, angka yang luar biasa tinggi. Studi lain juga nunjukin diagnosis demensia pada mantan pemain NFL jauh lebih tinggi dibanding populasi umum seusia mereka. Ini bukan lagi sekedar risiko, tapi pola yang sangat jelas. Cerita-cerita personal di buku ini juga kuat banget dampaknya. Ada Sean Dollar, peselancar ombak besar. Dia udah pernah gegar otak sebelumnya. Tapi satu insiden membuatnya merasa beda. Pemulihannya lambat banget, sampai dia depresi. Pemindaian otaknya, SPECT scan, nunjukin ada kerusakan. Tapi justru dengan melihat kerusakannya itu, dia merasa dapat harapan baru karena ada diagnosis jelas dan bisa mulai terapi yang tepat. Ada lagi cerita Brand, mantan pemain football. Bertahun-tahun dia merasa dirinya malas dan gila, itu kata-katanya sendiri, karena perubahan perilaku, sulit fokus, dan masalah memori setelah karir footballnya. Orang-orang di sekitarnya mungkin juga nggak ngerti. Baru setelah pemindaian SPECT scan menunjukkan area kerusakan di otaknya, dia merasa seperti beban berat terangkat. Dia dapat validasi bahwa masalahnya itu nyata, ada dasar fisiknya, bukan sekedar kurang niat atau masalah karakter. Ini penting banget secara psikologis. Oke, jadi kita tahu risikonya nyata, bahkan dari benturan yang mungkin kita lupakan. Pertanyaannya sekarang, gimana cara mengintip ke dalam untuk lihat efeknya? Tadi udah disebut SPECT scan. Bisa dijelasin lagi bedanya apa sama MRI atau CT scan biasa? CT scan itu ibarat kita ambil foto struktur fisik otak. Lihat ukurannya, ada tumor atau pendarahan besar atau enggak. Nah, SPECT ini beda. Dia nggak lihat struktur, tapi fungsi. Lebih tepatnya, dia memetakan aliran darah di otak. Bayangin aja kayak peta lalu lintas di dalam kepala Anda. SPECT bisa nunjukin area mana yang macet, alias aliran darahnya kurang lancar, atau area mana yang terlalu aktif. Dalam kasus TBI, SPECT seringkali bisa mendeteksi pola aliran darah rendah yang nggak kelihatan di MRI atau CT scan biasa, terutama kalau kejadiannya udah lama. Dr. Ammon punya slogan "Seeing is Believing". Dengan melihat peta aliran darah ini, kita bisa lebih paham kenapa seseorang mengalami gejala tertentu. Jadi, SPECT bisa nunjukin lokasi kerusakannya. Misalnya, kalau masalahnya di fokus atau kontrol diri. Bisa jadi. Kalau SPECT menunjukkan aliran darah rendah di korteks prefrontal, bagian otak di belakang dahi yang tugasnya kayak CEO kita, merencanakan, mengambil keputusan, mengontrol impuls, itu bisa menjelaskan kenapa seseorang jadi lebih impulsif atau sulit fokus setelah cedera kepala. Kalau kerusakannya di lobus temporal, area di sisi kepala dekat telinga yang penting untuk memori dan pemahaman bahasa atau isyarat sosial, itu bisa menjelaskan masalah memori atau kesulitan memahami nuansa percakapan. Contoh pemindaian pada Sean Dollar, Anthony Davis, pemain NFL lain di buku, dan Sedi, itu nunjukin pola-pola spesifik ini. Selain SPECT, ada asesmen lain yang disebut di buku ini? Ada beberapa, tujuannya melengkapi gambaran. Disebutkan tes kognitif terkomputerisasi, contohnya web neuro, untuk mengukur fungsi otak secara objektif kayak kecepatan berpikir, memori kerja, perhatian. Oke, tes kognitif. Lalu ada tes penciuman, ini menarik karena hilangnya kemampuan mencium kadang bisa jadi tanda awal peningkatan resiko demensia pasca TBI. Tes penciuman ya? Dan yang juga krusial, tes darah. Ada beberapa parameter yang disorot. Pertama, indeks omega-3. Kadar omega-3, EPA, dan DH yang tinggi dalam darah ternyata berhubungan dengan pemulihan TBI yang lebih baik. Ini penting karena omega-3 itu bahan baku utama membran sel otak. Omega-3. Oke, catat.
Kedua, gula darah puasa dan HbA1c, penanda rata-rata gula darah 3 bulan terakhir. Kenapa ini penting? Ternyata gula darah tinggi itu menghambat proses penyembuhan cedera otak. Makanya sumber ini kritis banget sama minuman olahraga manis kayak Gatorade yang sering dikasih ke atlet setelah cedera. Gula malah bisa memperburuk peradangan. Wah, justru minuman olahraga manis malah bahaya ya? Iya, justru itu. Yang ketiga, kadar hormon. Kelenjar pituitary, master gland hormon kita, yang letaknya di dasar otak, itu sangat rentan rusak saat terjadi cedera kepala, bahkan benturan ringan. Jadi penting cek kadar hormon tiroid, DEH, hormon anti penuaan, dan testosteron pada pria dan wanita. Kadar yang rendah bisa memperlambat pemulihan. Wah, lengkap juga ya pendekatannya. Oke, setelah kita paham risikonya, lihat cara deteksinya, sekarang bagian penting. Apa yang bisa dilakukan? Pesan utama di bab ini kayaknya jelas banget. Lindungi kepala Anda, itu bisa menyelamatkan hidup Anda. Jadi pencegahan nomor 1. Betul, pencegahan itu kunci. Hal-hal praktis tapi sering disepelekan. Pakai helm saat naik motor atau sepeda. Selalu pakai sabuk pengaman di mobil, hindari resiko yang nggak perlu dalam olahraga. Kalau main bola, mungkin pikir 2 kali buat terus-terusan nyundul bola keras. Dan yang juga penting, terutama kalau usia bertambah, cegah jatuh di rumah. Pastikan penerangan cukup, nggak ada kabel melintang, pakai pegangan di kamar mandi kalau perlu. Kedengarannya sepele tapi dampaknya besar. Tapi gimana kalau cedera udah terlanjur terjadi? Mungkin kejadiannya udah lama tapi kita baru sadar sekarang setelah denger ini. Apa masih ada harapan? Nah, ini pesan penuh harapan dari buku ini, Salat Ada Harapan. Otak kita itu punya kemampuan luar biasa untuk memperbaiki dirinya sendiri. Neuroplastisitas. Bahkan bertahun-tahun setelah cedera, pemulihan itu mungkin. Kuncinya, kata sumber ini, adalah pendekatan yang komprehensif. Nggak bisa cuma fokus di satu hal, harus keroyokan, mengatasi semua faktor resiko yang relevan. Kerangka Bright Minds itu intinya soal ini. Untuk pemulihan TBI spesifik, strategi apa aja yang disorot di buku ini? Ada beberapa pilar utama. Pertama, nutrisi dan suplemen, nutraceutical. Ini penting banget. Omega 3, EPDH ditekankan berulang kali sebagai batu bata untuk perbaikan sel otak. Lalu antioksidan kuat seperti vitamin C dan kurkumin dari kunyit untuk meredam peradangan pasca cedera. Ada juga nutrisi pendukung energi sel otak seperti kreatin, glutamin, taurin, vitamin E, dan bahkan pipermin juga disebut. Makanan kaya kolin seperti telur juga penting untuk neurotransmitter memori. Intinya, gini, beri otak amunisi terbaik untuk memperbaiki diri. Oke, nutrisi dan suplemen. Yang kedua? Kedua, diet. Ini kebalikan dari nutrisi tadi. Apa yang harus dihindari? Gula nomor 1. Ingat tadi, gula menghambat penyembuhan. Alkohol juga harus stop, karena toksik buat otak yang lagi rapuh. Makanan olahan dan gorengan juga sebaiknya dihindari, karena bisa memicu peradangan. Sip, hindari gula, alkohol, makanan olahan. Lanjut. Ketiga, terapi oksigen hiperbarik, HBOT. Ini terapi di mana Anda masuk ke ruangan khusus dan menghirup oksigen murni dengan tekanan udara lebih tinggi dari normal. Tujuannya apa? Meningkatkan kadar oksigen yang larut dalam darah secara drastis. Oksigen ekstra ini dipercaya bisa membangunkan sel-sel otak yang tidur pasca cedera, mengurangi pembengkakan, meredam peradangan, dan mungkin memicu pembentukan pembuluh darah baru di area yang rusak, angiogenesis. Sumber ini cerita perbaikan signifikan pada pemain NFL seperti Marvin Fleming setelah HBOT. Ini terapi yang makin populer untuk TBI. HBOT ya, menarik. Ada lagi? Keempat, neurofeedback. Ini semacam latihan untuk otak. Pakai sensor di kepala untuk memonitor gelombang otak, lalu lewat game atau tampilan visual, Anda belajar untuk mengatur ulang pola gelombang otak yang nggak optimal akibat cedera. Ibaratnya kayak fisioterapi, tapi untuk sirkuit otak. Fisioterapi otak. Oke. Yang kelima. Kelima, latihan penciuman. Smell training. Kalau indera penciuman terganggu, ada teknik sederhana melatihnya kembali dengan mencium aroma-aroma tertentu secara rutin. Jadi banyak ya opsinya. Dan kisah pemulihan Anthony Davis dan Marvin Fleming, keduanya mantan pemain NFL dengan riwayat cedera otak parah yang diceritakan di buku ini, itu benar-benar jadi bukti ya kalau perbaikan fungsi otak dan kualitas hidup itu mungkin banget, bukan cuma mimpi. Asalkan pendekatannya tepat dan nggak setengah-setengah. Betul sekali.
Kisah mereka menunjukkan bahwa diagnosis TBI itu bukan vonis akhir. Dengan intervensi yang tepat, otak punya kapasitas luar biasa untuk pulih dan berfungsi lebih baik lagi. Ini pesan yang sangat memberdayakan. Oke, jadi kalau kita tarik benang merah dari sesi bedah sumber kita soal cedera kepala ini, apa poin utamanya? Pertama, ini penting banget diingat. Cedera kepala itu umum, sering banget diremehkan atau dilupakan, tapi dampaknya bisa jangka panjang dan serius, ke mood, perilaku, memori, bahkan risiko demensia. Jangan pernah anggap remeh benturan di kepala, sekecil apapun kelihatannya atau selama apapun kejadiannya. Tapi, poin krusial kedua, dan ini yang paling penting, selalu ada harapan. Otak kita itu plastis, bisa berubah, bisa pulih. Kuncinya adalah dukungan yang tepat. Pendekatan menyeluruh yang nggak cuma fokus ke satu gejala, tapi memperbaiki semua aspek kesehatan otak, seperti yang dijabarkan dalam kerangka Bright Minds di sumber Anda ini. Dan mungkin ingat terus kontras tadi. Otak kita selembut mentega, tengkorak sekeras batu. Itu pengingat bagus untuk selalu hati-hati menjaga aset paling berharga kita ini. Nah, sebagai penutup, kami mau lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan. Mengingat betapa rapuhnya otak kita ini dan betapa luasnya dampak cedera yang mungkin nggak kita sadari, langkah kecil apa, satu aja, yang bisa Anda ambil mulai hari ini untuk lebih melindungi kepala Anda? Atau, kalau Anda curiga pernah punya riwayat cedera kepala, langkah pertama apa yang bisa Anda mulai lakukan untuk mendukung pemulihannya, berdasarkan obrolan kita barusan? Terima kasih sudah menyimak sesi kupas tuntas kita kali ini. Sampai ketemu di pembahasan sumber Anda berikutnya.